untuk memastikan anak Jawa Barat itu aman. Kenapa? Karena ingat, hari ini jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah, buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Ini tidak boleh main-main kerja dengan saya. Tidak boleh lagi ada tujuan-tujuan lain kecuali memperbaiki. Semua orang harus bekerja, berusaha untuk senantiasa matanya terbuka, berkendali, berkomunikasi, tidak feodal, tidak lagi feodal gaya raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu para sahabat yang berbahagia. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Fenomenal hari ini, Indonesia mendapatkan spirit baru di tengah-tengah tandusnya kehidupan, gersangnya dunia perpolitikan. Ada oase membuat harapan ke depan menjadi lebih baik, membuat harapan ke depan menjadi negeri makmur sejahtera. Apa yang terjadi hari ini orang mengaitkan dengan prediksi-prediksi. Tempo hari ada Sunda Empire, Lord Rangga menjadi cemohan banyak orang karena berbicara di luar nalar masyarakat pada umumnya, bahwa dunia nanti akan dipimpin oleh Sunda. Sunda akan menjadi contoh, menjadi kiblatnya dunia. Kemudian ada lagi yang mengaitkan bahwa akan lahir pemimpin yang berasal dari penggembala, pemimpin yang hidupnya menderita, susah, dia akan mempersatukan politik dan budaya. Dari situ akan terbangun kekuatan dan memulihkan kepercayaan bangsa. Dari situ akan dapat memerangi dominasi-dominasi yang merusak bangsa, kebudayaan dari luar, pemujaan kepada orang-orang pendatang. Tumbuh generasi muda yang cinta kepada budaya bangsanya dan politik yang kemudian mengadopsi kebudayaan bangsanya. Tentang itu kita hari ini baru menyadari dengan hadirnya seorang tokoh, yang tokoh itu selama ini sudah diuji oleh asam garam di dunia perpolitikan. Tempo hari bagaimana dia begitu dicaci maki, dianggap pemimpin musyrik, dijadikan bahan bulian, hujatan, dibangunnya narasi yang mendegradasi bangsa kita, bahwa Indonesia adalah kelasnya orang jongos, bahwa budaya Indonesia budaya yang penuh dengan kemusyrikan, banyak sekali yang menyembah patung, berhala, kepercayaan animisme, dinamisme terus dipelihara, narasi-narasi bermunculan. Namun seiring dengan waktu, alam sebagai penseleksi siapa yang lebih berkualitas, siapa yang lebih tahan banting, siapa yang bisa terus berkarya, siapa yang terus bisa bekerja, bergerak ke depan dengan prestasi. Akhirnya kita saksikan seorang tokoh bernama Deddy Mulyadi mematahkan semua stigma negatif tentang leluhur bangsa Indonesia, mengangkat derajat harkat orang-orang Sunda yang sudah lama, sekian lama dinomorduakan, dilecehkan, dicemooh, dianggap sebagai jongos. Dari Deddy Mulyadi, orang Sunda hari ini punya semangat hidup. Dari Deddy Mulyadi, orang Sunda hari ini menyatakan dirinya ingin menjadi bangsa Indonesia dengan jati diri yang tidak berkiblat apakah kepada Arab, apakah kepada para keturunan Nabi. Semua menyadari bahwa dia dilahirkan di negeri yang makmur, memiliki masa lalu yang lebih cemerlang, memiliki kebudayaan, menjunjung tinggi nilai-nilai etika, menjunjung harmonisme dengan lingkungan, menjaga alam yang sekian lama hilang, yang sudah sekian lama doktrin-doktrin dari luar masuk, sehingga anak muda menjadi bukan
sebagai generasi pada bangsanya tapi berkiblat pada bangsa lain. Mereka yang tinggal di kampung-kampung tidak lagi mengenal adat kampungnya, tidak lagi mengenal ajaran leluhurnya, dan dikembalikan pelan-pelan oleh sosok bernama Deddy Mulyadi, hendak dibangun dan pelan-pelan hendak diwujudkan oleh Deddy Mulyadi tentang bangsa yang tinggi peradabannya, peninggalan-peninggalan bangsa Sunda, kerajaan-kerajaan masa lalu, apakah itu kerajaan Pajajaran, Galuh Pakuan, menjadi tolok ukur seberapa besar peradaban masa lalu yang hari ini tidak banyak disadari oleh generasi kita. Fenomena Deddy Mulyadi hari ini membuat tercengang dunia perpolitikan sampai dunia internasional. Sosok yang begitu mendobrak hegemoni kemapanan, sosok yang mendobrak kaum elitis perkotaan, sosok yang menumbuhkan kecintaan kepada hak-hak sipil, harkat hidup orang-orang kecil menjadi suatu ukuran tentang keimanan. Karena orang yang menyatakan diri masuk Islam, dia harus mengamalkan ajaran secara kapah tuntunan agamanya, tidak hanya mampu beribadah taat kepada perintah Tuhannya, tapi juga dia harus mampu menjalankan keselarasan beragama dengan di kehidupan lingkungannya. Apa gunanya tiap tahun kita umroh haji ketika di lingkungan kita menyaksikan ketimpangan sosial, kita berpangku tangan, dilantik menjadi seorang pejabat pekerjaan umum, kemudian jalan-jalan di tempat kita bertugas menjadi kapasitas dan kewenangan, kemudian berpangku tangan, jalan itu bolong, rusak, terabaikan, sementara anggaran yang tersedia begitu banyak, cukup untuk membuat jalan itu menjadi bagus, tapi tidak dilakukan, malah sibuk dipakai untuk pergi jalan-jalan, untuk studi banding, dipakai untuk berbagai macam sarasehan, simposium, seminar, kajian, dan apapun namanya yang intinya tidak menyentuh kepada persoalan. Habislah anggaran selama ia menjabat, maka sia-sia amal agamanya, meskipun tiap malam tahajud, meskipun tiap hari dia berpuasa, meskipun tiap tahun dia pergi naik haji. Kalau dia tidak mampu berlaku amanah di setiap jabatan yang ia pegang, gaji yang ia terima, di situ ada hak yang harus ia tunaikan tapi tidak mampu ia dikerjakan, maka itu sebuah kezaliman yang begitu besar yang hari ini banyak tidak disadari oleh para politisi, para pejabat. Mereka sibuk dengan langit dan tidak melihat kerikil-kerikil yang ada di bawah telapak kakinya. Maka dengan datanya Deddy Mulyadi yang setiap hari kita saksikan bagaimana peran sertanya, kontribusinya dari hal yang remeh-temeh ia urusi, dari persoalan anak sekolah sampai kepada persoalan para pejabat, semua dijadikan sebagai edukasi dan program kerjanya. Rakyat ada harapan, ada sosok yang membela di tengah-tengah kehidupan yang carut marut, Indonesia yang tidak baik-baik saja. Dunia masa depan anak kita akan terlihat jika pemimpin mencontoh Deddy Mulyadi, maka tidak ada cara lain. Siapa yang menentang pada kebaikan, maka dia akan tergilas dan ditinggalkan. Ketika kebaikan itu datang, maka lenyap sudah kegelapan. Pejabat hari ini dicambuk, siapa yang tidak mampu bekerja, maka ia terancam akan tidak lama memegang jabatannya. Sanggupkah rakyat terus bersuara, atau rakyat maukah nanti ke depannya terlena oleh janji-janji politik, oleh bansos-bansos yang ditebarkan yang bentuk penjajahan ingin mengambil negeri ini dari tangan rakyatnya, atau dia rakyat beranikah bersuara dengan hati nuraninya tentang masa depan negeri untuk menjadi lebih baik, tidak silau oleh iming-iming para politisi. Mari kita berdoa, jangan tinggalkan sosok Deddy Mulyadi sendirian. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.